Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang soleh dan soleha, serta yang saya sayangi dan saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pembelajaran hari ini materi yang akan kita bahas yaitu penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Pada kelas 4 kemarin kalian sudah dikenalkan tentang macam-macam pecahan. Antara lain pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Ini kalau mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa sudah sering saya sampaikan. Sekarang saya mengingatkan cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Di sini saya berikan contoh 15%. Jadi artinya persen, tanda persen ini ya, artinya adalah per 100. Terus angka berapa Pak yang per 100? Dari soalnya tadi angkanya berapa? Kalau 15% berarti 15 per 100. Kita tidak perlu mengubah angkanya sama persis. Simbol persen ini diganti per 100. Contoh yang kedua, 37%. Berarti 37 per 100. Hanya seperti itu cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Kita lanjutkan pada pecahan yang berikutnya yaitu pecahan desimal. Biasanya pecahan desimal itu dicirikan dengan tanda koma-koma seperti ini ya. Terus caranya mengubah menjadi pecahan biasa bagaimana? Kalian perhatikan contoh nomor 1, 2,5. Di belakang koma ada berapa angka? Pertanyaannya, hati-hati mohon didengarkan. Di belakang koma ada berapa angka? Ada satu angka, yaitu angka 5. Bilangannya ini kita tulis tetap, tapi komanya hilang. Jadi 25 per, kalau di belakang koma hanya terdiri dari satu angka, maka pernya adalah per 10. Sekali lagi, jika di belakang koma terdapat satu angka, maka pernya adalah per 10. Bilangannya ditulis tetap, tidak kita ubah sama sekali, hanya tanda komanya hilang, pernya per 10. Hati-hati ya, pertanyaannya saya ulangi lagi, di belakang koma ada berapa angka? Kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya adalah ada satu angka. Tetapi kalau pertanyaannya saya ganti, di belakang koma ada angka berapa? Jawabannya adalah 5. Di belakang koma ada angka berapa? Ada angka 5. Sementara yang kita gunakan adalah di belakang koma ada berapa angka. Itu yang kita gunakan. Kita terapkan pada contoh yang berikutnya, 0,14. Kalian perhatikan, di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 4. Bilangannya ini kita tulis tetap. Kalau di depan berupa bilangan 0, 0-nya tidak perlu kita tuliskan ya. Jadi cukup angka 14 per, perhatikan di belakang koma tadi ada berapa angka? 2 angka. Kalau di belakang koma ada 2 angka, maka pernya adalah per 100. Bisa diterima? Coba saya berikan satu contoh lagi. Contoh yang ketiga, 2,35. Kalian perhatikan di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Berarti bilangannya ini kita tulis tetap 235 per, karena di belakang koma ada 2 angka, maka pernya per 100. Sekarang kita masuk pada materi, yaitu penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Contoh yang pertama,
2/5 ditambah 20%. Kalian perhatikan pecahan yang depan yaitu 2/5. Apakah sudah merupakan bilangan pecahan biasa? Jika sudah berupa bilangan pecahan biasa, maka tetap 2/5. Di sini tambah, ini juga ikut tambah 20%. Ingat artinya persen tadi adalah per 100. Kalau di sini 20% berarti 20 per 100. Kalian perhatikan apakah penyebutnya sudah sama? Jika penyebutnya belum sama, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Tidak bisa kita langsung menjumlahkan bagian pembilangnya. KPK dari 5 dan 100 adalah 100. Kita mulai. Dari 5 menjadi 100 dikalikan berapa? Dikalikan 20. Maka angka 2 yang atas ini juga harus dikalikan 20. 2 dikali 20 40. Lanjut pecahan yang kedua. Dari 100 menjadi 100 dikalikan 1. Maka 20 juga dikalikan 1. 20 dikalikan 1 tetap 20. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa menjumlahkan pembilangnya. 40 ditambah 20 sama dengan 60. 60 per 100. Jika pada pembilang dan penyebutnya terdapat angka 0 seperti ini, kita bisa mencoretnya. Mencoretnya berapa banyaknya, Pak? Mengikuti angka 0 yang paling sedikit. Yang atas 0 yang 1, yang bawah 0-nya 2. Berarti yang bisa kita coret hanya 1, mengikuti angka 0 yang paling sedikit. Nah, sekarang menjadi angka berapa? 6/10. 6/10 ini kita bisa sederhanakan. Masing-masing dibagi dengan angka 2. 6 dibagi 2 3. 10 dibagi 2 5. Jadi jawabannya adalah 3/5. Nanti anak-anak harus menjawab pada pecahan yang paling sederhana. Kelas 4 kemarin kalian sudah diajari tentang menyederhanakan pecahan. Jadi mohon diterapkan ilmu tersebut pada pembelajaran ini. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. 5% ditambah 2,5. 5% berarti 5 per 100 ditambah 2,5. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka. Kalau 1 angka berarti artinya per 10. Penyebutnya kita samakan 100 dan 10. KPK-nya adalah 100. Pecahan yang depan dari 100 menjadi 100 dikalikan 1. Maka angka 5 ini juga dikalikan 1. 5 dikali 1 tetap 5. Ganti pecahan yang belakang. Dari 10 menjadi 100 dikalikan 10. Maka angka yang atas juga harus dikalikan 10. 25 dikali 10 sama dengan 250. Penyebutnya sudah sama-sama 100, berarti kita bisa menjumlahkan. 5 ditambah 250 sama dengan 255 per 100. Karena bilangannya besar yang atas, maka hukumnya wajib kita mengubahnya menjadi pecahan campuran. Kalian perhatikan yang atas 255, yang bawah 100. Berarti besar yang atas.
255 dibagi 100 dapat berapa? Dapat 2. Sisanya berapa? 2 dikali 100 adalah 200. Berarti 255 dikurangi 255 per 100. Nah, di sini 55 per 100 ini juga masih bisa disederhanakan lagi. Berarti harus disederhanakan lagi. Ini duanya tetap 2, 55 dan 100 masing-masing dibagi 5. 55 dibagi 5 11. 100 dibagi 5 20. Jadi jawabannya adalah 2 11 per 20. Kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. 3,2 ditambah 1 per 4. 3,2 bilangan desimal, di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka. Berarti 32. Tetap dapatnya 32 ini dari soalnya ini tadi terdiri dari angka 3 dan 2, maka di sini juga kita tulis angka 3 dan 2. Pernya per 10. Karena di belakang koma ada 1 angka. Ditambah ini pecahan campuran, cara mengubahnya berarti 4 dikali 1 4 ditambah 1 5. Ini 5 per 4. KPK dari 10 dan 4 berapa? 20. Jadi jangan dibiasakan di sini dibuat 40. Kegedean. Kalian kelas 4 sudah diajari tentang KPK, jadi mohon diterapkan ilmunya tersebut. Jangan membuat aturan sendiri. Tetap kita gunakan aturan KPK dari penyebut-penyebutnya, yaitu 20. Dari 10 menjadi 20 dikalikan 2, maka yang atas juga harus dikalikan 2. 32 dikali 2 64. Lanjut pecahan berikutnya. Dari 4 menjadi 20 dikalikan 5, maka angka 5 juga harus dikalikan 5. 5 dikali 5 25. Penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa menjumlahkan. 64 ditambah 25 sama dengan 89 per 20. Ternyata angkanya besar yang atas. Berarti hukumnya wajib kita mengubahnya menjadi pecahan campuran. 89 dibagi 20 dapat 4. Sisanya berapa? 4 dikali 20 80. Berarti 89 dikurangi 80 sama dengan 9. Sisanya kita tulis di atas per 20. Apakah bisa disederhanakan lagi? 9 bisa dibagi 3, Pak. Oke, benar. Tapi apakah 20 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Berarti pecahan ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Demikian tadi sedikit penjelasan tentang penjumlahan berbagai macam bentuk pecahan. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.